Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pom bensin Malingping kita rencananya akan melanjutkan perjalanan kita kembali, guys. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan sepanjang hidupnya, amin ya robbal alamin. Ini kita mengisi bensin yang kedua ya. Yang pertama tadi di sekitar Lewiliang, kemudian yang kedua di sini nih. Jadi total kita 2 kali isi bensin dengan isi pertama itu 70.000 dan sekarang juga 70.000. Jadi total 140.000 rupiah. Tapi nggak apa-apa sih ya, yang penting kita bisa menikmatin perjalanan kita sampai dengan saat ini, yaitu berada di Malingping, sebuah wilayah pesisir di selatan Banten. Rencananya kita akan menyusuri jalur pesisir pantai selatan Banten ya guys, mulai dari Malingping, kemudian Cilangkahan ya, Cihara tuh, Cihara, terus kemudian Pagelaran sampai dengan mungkin Bayah. Dan seperti biasa untuk mengisi perjalanan kita sedikit berbagi cerita ya guys. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan nantinya akan bermanfaat ya. Ya utamanya sih buat kita ya, ataupun misalnya nanti bisa bermanfaat juga buat yang menonton video ini. Dan seperti inilah ya situasi dan kondisi Malingping pada sore menjelang maghrib ini, agak sedikit rame ya guys. Mulai juga muncul truk berukuran agak besar ya guys, mungkin pengangkut hasil bumi yang banyak sekali terdapat di wilayah pesisir Banten Selatan ini yang kaya dengan sumber daya alam. Asik kayak pelajaran IPS ya, tapi kenyataannya seperti itu ya guys. Kita lihat aja tuh, banyak pohon kelapa ya. Salah satu sumber penghasilan juga nih buat warga pesisir pantai, apalagi kan misalnya dikirim ke wilayah di luar daerah ya, bisa jadi sampai dengan ke Jakarta. Dan juga mungkin potensi ikannya karena wilayah ini berada di sekitar pesisir pantai. Oke, lanjut gaskeun. Selain hasil alam berupa perkebunan ya, pertanian, juga kita tahu dan kita kenal sekitar wilayah sini nih banyak pertambangan juga nih. Salah satunya adalah batu bara kalau nggak salah ya. Koreksi aja kalau salah. Nih tuh truk-truknya, truk-truk tonase besar ya. Bahkan di depan nanti itu ada pabrik semen ya guys. Di Bayah itu pabrik semen merah putih. Bukan cuman semen, tapi juga ada pertambangan emas ya di Cikotok. Nanti kalau kita ke Bayah, terus kemudian nanti ada pecah jalur ya, ada pertigaan. Yang ke kanan itu kita ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan ke kiri itu bisa tembus ke pertambangan emas Cikotok. Dan kalau kita tembusin lagi nanti bisa ke mana sih namanya sih ya, negeri di atas awan, Citorek. Jadi sebenarnya wilayah Banten Selatan ini cukup kaya ya guys, dengan berbagai macam potensinya. Asik. Belum lagi potensi sejarah dan budaya yang ada di Banten Selatan ini, itu pasti akan lebih tambah memperkaya dan menambah minat orang yang berada di luar wilayah Banten untuk bisa datang dan menikmati keindahan berbagai macam potensi alam
budaya dan lain-lainnya tuh seperti yang kita lihat saat ini. Masya Allah, tabarakallah, keren ya, sawah-sawah yang menghijau. Terus terang kita udah beberapa kali lewat jalur ini ya guys, dan rasanya nggak pernah bosen untuk lewat di jalur yang seperti ini, karena memang jalurnya ini jalur yang diimpikan ya, asik oleh, nah bentar, ada perbaikan jalan nih, mungkin bekas banjir kali ini ya. Minusnya kalau di daerah gitu ya, itu biasanya kalau kena musibah nggak tanggung-tanggung ya guys. Misalnya nih banjir nih, itu pasti bakalan lumayan parah ya kalau seandainya ada kejadian misalnya banjir, misalnya ini ya, misal, karena kita pernah ngalamin ya guys, waktu itu pas ketika kita pulang ke Lamongan itu terjadi apa namanya banjir besar di Pati. Itu luar biasa tuh, jalur Pantura kerendam dan mengakibatkan puluhan kilometer terjebak, dan kita cari jalur alternatif dari Pati itu menuju ke habis Pati apa ya, Kudus ya. Atau pernah juga tuh ya pas ketika kita pulang ke Demak itu banjir juga tuh, banjir rob, naiknya air laut di Kaligawe ya, Semarang. Itu juga sama tuh, sampai saat ini belum apa namanya ada solusi yang apa sih namanya, yang efektif buat nanganin banjir rob di Kaligawe. Pernah juga tuh pas ketika kita main ke Citorek ya, saat itu terjadi bencana banjir juga sama, sehingga Kali Ciberang itu putus jembatannya, dan akhirnya kita naik motor itu ya lewat kali yang dangkal, tapi yang apa namanya dibantu sama masyarakat. Dan di beberapa titik itu longsoran tanah atau longsoran jalan itu sering kita lihat dan temuin. Dan biasanya kita cari-cari info ya dengan bergabung di apa namanya komunitas-komunitas grup Facebook. Maklum lah ya, punya sih Instagram tapi jarang kita buka aktifin. Seringnya kita lihatnya Facebook gampangan bukanya, karena kita lebih familiar aja gitu pakai Facebook. Makanya saya tuh punya grup Facebook tuh macem-macem ya, mulai dari grup jalur Pantura, kemudian info Rangkas Bitung, info Banten, pokoknya wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah. Walaupun saya bukan apa namanya warga daerah lokal situ, tapi saya ikutin aja lah perkembangan berita, karena memang apa namanya kita butuhkan informasi-informasi saat kita mau bepergian ya, seperti saat ini. Pernah juga ya dapat informasi tentang Malimping ini dari grup Facebook. Kalau kata Malimping itu berasal dari beberapa versi ya. Ada versi yang mengatakan kalau Malimping itu adalah nama seorang pedagang dari Cina. Nah, masya Allah, mataharinya cakep banget ya. Tapi kita harus konsentrasi ke jalan ya guys, dan kita lanjut lagi ya. Itu versi yang pertama, itu Malimping itu ada seorang pedagang yang berasal dari Cina dan kemudian membuka pemukiman tempat tinggal sehingga menjadi ramai, dan kemudian diabadikanlah nama tersebut menjadi Malimping. Masuk akal ya. Dan ada juga versi yang mengatakan bahwa Malimping itu adalah seorang ulama yang pandai di bidang agama, kemudian berasal dari kerajaan Banten. Ini ada villa nih warna kuning gitu, kayaknya ada pantai sebelah kanan tuh. Ini ya guys yang bikin kita kangen buat balik lagi ke wilayah sini nih ya. Ini nih sebelah kiri kita ada sawah, perbukitan, kemudian sebelah kanan itu laut dengan pemandangan yang cakep lah.
apalagi kalau seandainya cuacanya cerah ya, langitnya biru, pasti bakal lebih tambah indah lagi nih suasana perjalanan kita. Sangat-sangat memanjakan mata guys tuh, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut ya sedikit lagi tentang maling ping yang kita dapetin dari kita tuh bergabung di grup Facebook Rangkas Bitung kalau nggak salah, apa info Lebak ya, lupa saya juga. Yang kedua, versi berikutnya adalah bahwa maling ping itu berasal dari cerita kedatangan seorang ulama yang berasal dari kerajaan Banten dan menyebarkan agama di wilayah sekitar wilayah sini ya. Dan para penduduk itu menyebut dengan sebutan mualim sumping, yang kurang lebih itu eh, sumping kan kalau bahasa Sundanya kan berarti kan datang ya. Mualing sumping itu berarti mualim yang baru datang gitu dah, atau ulama yang baru datang. Maka lama-lama tuh orang salah nyebut, harusnya mualim sumping jadi maling ping. Nggak tahu dah tuh ya. Nah itu versi asal muasal dari kata maling ping. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Dari pesisir Banten Selatan nih, sekarang kita sudah masuk wilayah Cihara. Tadi ada tulisan guys, Bayah 20 km, Sawarna 33 km. Dan jalur yang kita lintasin ini adalah salah satu bagian dari Geopark Dom. Setahu saya sih kayak gitu ya guys. Karena Geopark Bayah Dom itu katanya itu meliputi 12 kecamatan, yang salah satunya itu adalah
Kecamatan Cihara dan Malingping yang tadi sudah kita lewatin. Singkatnya, Geopark itu adalah kawasan yang memiliki situs warisan geologi dan bentang alam yang memiliki nilai-nilai secara konservasi, kemudian edukasi dan pembangunan secara ekonomi ya guys. Cuma setahu saya Geopark Bayah Dom ini kayaknya belum masuk ke Geopark yang diakui ya oleh organisasi PBB UNESCO. Nah, kalau Geopark Ciletuh udah tuh guys. Pernah juga kita main-main ke Ciletuh ya. Memang di Ciletuh itu kontur asik. Kontur geografinya itu memang bermacam-macam ya, termasuk ada bebatuan, kemudian persawahan, pertanian, juga masyarakat adatnya. Juga ada tuh dilengkapi dengan beberapa air terjun gitu ya. Jadi mungkin ini ya dugaan saya yang awam, ya masuklah kategori atau kriteria wilayah sini seperti di Ciletuh. Cuman mungkin masih butuh perjuangan ya untuk menjadikan Geopark Bayah Dom ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tuh mantep kan. Dan di sepanjang nah itu tuh guys, tadi itu ada semacam tugu ya, tugu penanda Bayah Dom. Dan di sepanjang jalur ini memang memiliki karakteristik bebatuan yang berbeda ya, kayak misalnya di pantai-pantainya itu, dan sampai dengan sawarna dah kalau yang saya tahu tuh seperti itu. Sebelumnya minta maaf ya guys kalau seandainya penjelasan yang kita sampaikan itu nggak akurat dan sangat tidak tepat. Mohon maaf lah sekali lagi. Dan kita nikmatin aja perjalanannya. Tuh jalurnya ajib, margojib ya. Mungkin butuh influencer atau iklan ya, atau promosi lah buat mengenalkan wilayah Bayah Dom ini kepada masyarakat, karena sebenarnya di sini bisa menjadi salah satu objek wisata yang lengkap ya, dengan berbagai macam keunikan, potensi alam dan budaya serta sejarah yang ada di Banten Selatan ini. Seperti misalnya tuh ya di Jawa Barat itu yang saya lihat ada Dinas Pariwisata Jawa Barat itu getol banget tuh mempromosikan potensi wisata Jawa Barat melalui influencer para kreator konten. Selain itu Pemda Jawa Barat ya mungkin dari beberapa tahun ini membuat akses masuk yang nyaman untuk para pengunjung ke Geopark Ciletuh, sehingga Geopark Ciletuh sekarang itu sudah mulai banyak dikenal dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Upaya Pemda Lebak ataupun Provinsi Banten juga mungkin menuju kepada ataupun meniru Jawa Barat ya, karena yang saya lihat itu jalur Citorek itu sudah sampai ke daerah Gunung Luhur, negeri di atas awan Citorek, sampai dengan hampir Warung Banten ya guys. Dan mungkin nanti ke depan bisa lanjut lagi sampai ke Cikotok dan tembus ke Sawarna di depan kita nih nanti jalurnya. Cuma mungkin bagi teman-teman yang sudah menyusuri jalur tersebut juga bisa tahu ya, lumayan ekstrim jalurnya. Jadi rawan banget untuk terjadi musibah longsor karena memang melewati pegunungan dan perbukitan. Nah, ini kita masih di jalur Bayah dan di kanan kita tuh terlihat jelas ya laut pantai yang biasanya itu di pinggirnya itu banyak terdapat batu karang yang menjadi ciri khas dari
pantai yang berada di pesisir Banten Selatan ini. Itu sih yang saya tahu. Dan katanya dulu guys, di jalur ini pernah terdapat jalur rel kereta api yang dibuat oleh Jepang ya, ketika menguasai Indonesia. Kalau nggak salah nih dari Bayah ke Malingping, dan bekas-bekasnya itu masih ada guys. Dan ada wacana untuk katanya menghidupkan kembali jalur kereta tersebut, tapi kita nggak tahu ya bagaimana respon dari pemerintah, apakah hal itu bisa dilakukan atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih keren banget kalau seandainya ada jalur kereta di pinggir pantai seperti ini. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Mungkin tujuan kita adalah mencari tempat penginapan yang nyaman ya guys. Dan kalau kita lihat di map sih ada nih satu tempat penginapan yang menurut kita enak dan bikin kita nyaman kayaknya. Tepatnya berada di deket pabrik semen Merah Putih itu. Mungkin sekitar 10-15 menit lagi lah kita akan tiba di hotel, namanya kalau nggak salah Coral Beach House. Nanti bagaimana situasinya nanti kita coba review sedikit ya. Barangkali nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi kalian yang hendak berkunjung ke daerah pesisir Banten Selatan, Malingping, Cihara dan sekitarnya ya. Sebenarnya sih target kita dari rumah itu maghrib itu kita sudah sampai di Puncak Habibie lah ya, atau di daerah Sukabumi, tapi ternyata target kita tidak tercapai karena memang ya kita santuy aja sih dari perjalanan kita, sehingga ya begini konsekuensinya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa nikmatin perjalanannya guys ya kan. Tuh asik bener jalurnya. Dan mungkin nanti rencananya kita check in, kemudian mungkin mandi-mandi rapi-rapi, kemudian malam mudah-mudahan bisa keluar sedikit ya cari makan. Karena di sini kayaknya nggak ada warung ya.
nggak ada warung makan gitu. Atau nanti kita bisa carilah, tanya-tanya sama petugas hotel, barangkali biasanya di hotel juga ada makanan yang bisa disediakan, tapi kita nggak tahu sih gimana ntar. Oh ya guys, lupa sedikit informasi lagi ya. Sebelum kita sampai ke daerah sini nih, tadi di sebelah kanan kita itu biasanya tuh ada tumpukan-tumpukan batu warna hitam ya guys. Tadinya tuh kita pikir itu pasir biasa ya. Ternyata itu memang merupakan batu istimewa, karena batu itu yang, nah itu tuh di sampingkan kita tuh. Batu itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya jalur kereta api dari mulai Saketi ke Bayah, yaitu batu bara. Gitu sih informasi yang kita dapetin. Dan mungkin itu aja ya yang bisa kami ceritakan perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, boleh banget untuk membantu perkembangan channel kami ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Di share juga, terima kasih. Dan itu saja ya, barangkali yang bisa kami ceritakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys.